Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kami akan membahas terkait dengan metode tanya jawab untuk anak usia dini. Baik, inilah nama-nama anggota tim dari kelompok metode tanya jawab. Yang pertama yaitu ada Ulfatul Latifah dengan NIM akhir 058. Yang kedua ada Cahaya Laila Aini dengan NIM akhir 062. Yang ketiga ada Fasyanda Afianti dengan NIM akhir 064. Lalu ada Jazaul Husna dengan NIM akhir 072. Yang kelima ada Alia Najma Firdaus dengan NIM akhir 108. Dan yang terakhir ada Azura Mutia Jasmine dengan NIM akhir 164. Latar belakang pendidikan anak usia dini bertujuan membentuk fondasi perkembangan holistik anak usia 0-6 tahun yang mencakup aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan motorik. Namun, pengamatan lapangan menunjukkan banyak anak PAUD cenderung pasif, hanya mendengarkan guru tanpa inisiatif berpikir atau berbicara, sehingga dapat menghambat kemampuan berpikir kritis dan ekspresif diri. Metode tanya jawab sebagai solusi efektif karena merangsang rasa ingin tahu anak secara alami, mendorong partisipasi aktif, dan membangun dialog dua arah antara guru dan anak. Melalui metode ini dapat memotivasi partisipasi aktif melalui interaksi guru dan anak, penting karena mendukung tumbuh kembang holistik sesuai kurikulum PAUD di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian dari metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara mengajar yang dilakukan melalui komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Dalam metode ini, guru dan siswa saling bertanya dan menjawab sehingga terjadi dialog aktif di kelas. Metode ini mendorong peserta didik untuk berpikir, berani, menyatakan pendapat, serta lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Metode tanya jawab meyakini bahwa pengetahuan dapat ditemukan melalui pertanyaan dan jawaban yang mendalam. Oke, selanjutnya kita akan membahas langsung ke materi, yaitu tentang 5W plus 1H. 5W plus 1H adalah teknik bertanya yang digunakan untuk menggali informasi secara lengkap dan runtut. Teknik ini terdiri dari 6 pertanyaan dasar, yaitu what, who, when, where, why, and how. What itu apa yang terjadi atau apa yang dibahas. Who itu siapa yang terlibat. Why mengapa peristiwa terjadi atau alasan ataupun penyebab. Where di mana peristiwa terjadi. When kapan peristiwa itu terjadi. How bagaimana proses atau cara terjadinya. Dalam pembelajaran anak usia dini, 5W plus 1H sangat bermanfaat karena dapat membantu anak berpikir lebih terarah dan melatih kemampuan berbahasa. Misalnya ketika anak selesai melakukan kegiatan atau mendengarkan cerita, guru bisa mengajak anak berdiskusi dengan pertanyaan sederhana seperti, apa yang tadi kita lakukan? Siapa yang ikut bermain? Di mana kita bermain? Atau bagaimana cara membuatnya? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, anak akan belajar menyusun jawaban, mengingat pengalaman, serta berani berbicara di depan teman-temannya. Jadi, 5W1H ini dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis pada anak usia dini. Tujuan metode tanya jawab yang pertama merangsang kemampuan berpikir anak, yang kedua mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi, yang ketiga mengetahui pemahaman anak, yang keempat meningkatkan partisipasi dan keaktifan belajar, yang terakhir melatih keberanian dan rasa percaya diri. Lalu ada manfaat metode tanya jawab. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, melatih kemampuan sosial anak. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan pemahaman konsep. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreatif. Yang terakhir, membangun hubungan positif antara guru dan anak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang metode ceramah, tetapi dalam konteks pembelajaran anak usia dini. Ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan
dengan cara guru menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik. Namun, pada anak usia dini, ceramah tidak bisa dilakukan terlalu lama karena konsentrasi anak masih pendek dan mudah merasa bosan. Oleh karena itu, ceramah dalam pembelajaran PAUD biasanya dilakukan secara singkat, dengan bahasa yang sederhana, intonasi yang menarik, serta dibantu dengan media seperti gambar, boneka, lagu, atau alat peraga. Metode ceramah biasanya digunakan untuk memberikan pengantar sebelum kegiatan inti. Misalnya, mengenalkan tema pembelajaran, menjelaskan aturan bermain, atau memberikan arahan kegiatan. Dengan cara ini, anak menjadi lebih paham apa yang akan mereka lakukan. Jadi, ceramah pada pembelajaran anak usia dini tetap dapat digunakan, tetapi harus dibuat menyenangkan, interaktif, dan dipadukan dengan metode lain agar anak tetap aktif dan tidak cepat bosan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik metode tanya jawab pada anak. Ada 3 karakteristik yang bisa kita dapati. Yang pertama yaitu bersifat dua arah dan interaktif. Metode ini melibatkan guru dan anak secara aktif, di mana guru bertanya dan anak menjawab. Atau sebaliknya, anak diberi kesempatan bertanya kepada guru. Karakteristik yang kedua yaitu menggunakan bahasa pertanyaan yang sederhana. Menggunakan kosakata bahasa yang sederhana untuk membuat pertanyaan agar dapat dipahami dengan mudah oleh anak usia dini. Dan karakteristik yang ketiga adalah mengutamakan proses menyimak dan berbicara. Metode ini menuntut anak untuk mendengarkan atau menyimak pertanyaan terlebih dahulu sebelum menjawab, sehingga kemampuan berbicara berkembang seiring kemampuan menyimak pada anak. Selanjutnya ya ini ada peran guru dalam metode tanya jawab. Nah, ada beberapa peran guru yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator. Ketika metode tanya jawab di kelas, maka peran guru di dalamnya yaitu sebagai fasilitator untuk memfasilitasi setiap perkembangan anak pada metode tanya jawab. Yang kedua yaitu pemberian stimulus. Guru mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Untuk apa? Untuk dapat merangsang kemampuan berbicara dan berpikir anak. Yang ketiga yaitu sebagai motivator. Guru memberikan dorongan, pujian, dan apresiasi kepada anak agar mereka lebih percaya diri dan termotivasi untuk berbicara. Yang keempat yaitu sebagai pengarah dan pengontrol kelas. Pengarah dan pengontrol kelas ini adalah peran guru yang sangat penting karena kelas jika tidak dikontrol akan menjadi kelas yang tidak kondusif. Dan yang terakhir peran guru yaitu sebagai model berbahasa yang baik. Guru menjadi contoh untuk anak dalam pengucapan, berintonasi, dan penggunaan kalimat yang benar sehingga dapat ditiru oleh anak. Maka guru yang baik adalah guru yang berbicara baik di depan maupun di belakang anak. Anak dapat menirukan kalimat-kalimat atau perkataan yang baik dari guru yang dicontohkan. Oke, selanjutnya yaitu langkah pelaksanaan. Yang pertama ada menentukan tema pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan sederhana. Yang ketiga, memberi kesempatan anak menjawab. Yang keempat, memberikan penguatan. Dan yang terakhir, ada menyimpulkan bersama. Pada metode tanya jawab, langkah pertama yang dilakukan guru adalah menentukan tema pembelajaran sesuai dengan usia dan perkembangan anak usia dini. Tema ini dipilih agar anak mudah memahami dan tertarik untuk ikut berpartisipasi. Setelah tema tadi itu ditentukan, guru untuk mengajukan pertanyaan sederhana menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya berkaitan dengan benda atau pengalaman yang sering ditemukan anak sehari-hari. Terus kemudian ada anak diberi kesempatan untuk menjawab satu persatu tanpa paksaan. Semua jawaban anak tetap dihargai, baik benar maupun belum tepat, agar anak merasa percaya diri dan berani berbicara. Selanjutnya, guru memberikan penguatan, yaitu dengan mengapresiasi jawaban anak dan meluruskan jawaban yang kurang tepat secara perlahan tanpa menyalahkan. Terus di akhir kegiatan ada guru dan anak menyimpulkan bersama apa yang telah dipelajari agar anak lebih memahami
dan mengingat materi tersebut. Selanjutnya, ada contoh penerapan. Sebagai contoh penerapan metode tanya jawab, guru dapat menggunakan yang pertama ada tema lingkungan sekitar. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan tentang benda-benda yang ada di sekitar anak, seperti pohon, bunga, atau sampah yang sering mereka lihat di lingkungan sekolah. Terus kemudian anak diminta menjawab berdasarkan pengamatan dan pengalaman masing-masing, atau bisa disebut tanya jawab tentang benda di sekitar. Sehingga jawaban bisa berbeda-beda. Hal ini wajar karena setiap anak memiliki cara berpikir yang berbeda. Nah, dari jawaban anak tersebut, guru kemudian mengaitkan dengan materi pembelajaran. Misalnya, menjelaskan fungsi benda atau cara menjaga lingkungan. Dengan cara ini, anak menjadi lebih aktif, berani berbicara, dan lebih mudah memahami materi karena pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini, kelebihan yang pertama yaitu mendorong pemikiran kritis dan rasa ingin tahu anak. Yang kedua, memusatkan perhatian pada anak. Yang ketiga, dapat melatih daya ingat. Yang keempat, meningkatkan keberanian berbicara dan keterampilan mengemukakan pendapat. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif, komunikasi, dan pengembangan bahasa pada anak. Lalu untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu lama karena diskusi bisa memakan banyak waktu. Yang kedua, anak bisa takut atau malu menjawab jika suasana tegang. Lalu ada resiko dominasi anak yang lebih aktif, sementara yang pemalu akan terabaikan. Yang terakhir yaitu potensi guru mendominasi atau memberi jawaban sendiri. Yang terakhir ada kesimpulan. Metode tanya jawab merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk diterapkan di PAUD karena mampu mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Pada masa Golden Age, anak sangat membutuhkan stimulasi dan interaksi dua arah untuk mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, sosial emosional, dan motoriknya. Melalui metode tanya jawab, anak dilatih untuk berpikir, menjawab pertanyaan, serta berani mengungkapkan pendapat dan perasaannya. Pembelajaran menjadi lebih interaktif karena terjadi dialog aktif antara guru dan anak. Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan model berbahasa yang baik sangat penting dalam mendukung keberhasilan metode ini. Oleh karena itu, kerjasama antara guru dan orang tua diperlukan agar anak mendapatkan stimulasi yang tepat dan dapat berkembang secara optimal. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Halo? Sudah makan atau belum? Makan belum? Sudah makan atau belum? Belum atau sudah? Sudah. Ini apa? Bukan. Ini apa? Koala. Iya, ini apa? Koala. Duduk dulu, duduk. Koala. Ini apa? Oh, ini T-Rex. Ini dinosaurus. Iya. Duduk. Ini apa? Ini apa? Minum. Pakai apa minumnya? Botol. Oh, iya, botol. Nyampe di wastafel. Terus kamu cuci di mana? Di kamar mandi. Tadi sendoknya habis makan mana, Dek? Udah itu diambil. Ember kamar mandi? Ya. Bagus. Ember kamar mandi buat mandi ya? Kamu celupin garpu. Habis makan mie goreng. Bagus, sudah bersih garpunya. Kamu taruh mana garpunya? Wastafel. Tempat sendok. Kamu taruh mana garpunya? Kamar mandi. Terus? Itu jatuh. Jatuh di kamar mandi. Terus habis itu udah bersih. Terus? Tangannya Basah? iya basah. Terus mau ganti baju lagi? Hah? Bapak kata Yayai, Terus si garpu kemana? si garpu Di ember. tadi diambil. Sekarang masih di ember si garpu?
Kan ya suruh taruh wastafel. Di wastafel. Kamu mau cuci maksudnya. Terus nggak nyampe di wastafel. Terus kamu cuci di mana? Cukup mau mandi. Masukin di ember. Itu benar apa salah? Bener, pinter. Soliha itu. Anak baik. Kata siapa benar? Ayam bunda. Kata siapa? Ayam bunda.